البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik ya, bismillah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah bina'ul fi'lil madi, yaitu mabninya fi'il madi. Kemarin di matannya wa bina'u alal fathi ka daraba, kata Ibnu Hisham dalam matan Qatur Nada, dan fi'il madi itu dimabnikan di atas fathah, contohnya seperti daraba, kecuali nanti fi'il madi ini bersambung dengan wawu jamaah fayudhammu, maka kemudian dia dimabnikan di atas dhamma, tidak di atas fathah lagi, contohnya seperti darabu. Awid dhamiri al-marfu'i al-mutaharrik, atau dhamir rafa yang dia itu berharokat, ya, fayusakkanu, maka kalau begitu fi'il madi tadi dimabnikan di atas sukun, contohnya seperti darabatu. Berkata pensyarah, hadhil ahwalu bina'il fi'li al-madhi wa hiya salasatun. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam matannya, ini adalah keadaan-keadaan mabninya fi'il madhi. Jadi yang disebutkan Ibnu Hisham di matan di atas itu semua tentang penyebutan tentang keadaan mabninya fi'il madhi. Wahia salah satu, dan keadaan mabninya fi'il madhi itu ada 3. Jelas? Keadaan mabninya fi'il madhi itu ada 3. Al-ula, yang pertama, ayyakuna mabniyan alal fathi. Fi'il madhi itu dimabnikan di atas fathah. Ini keadaan yang pertama ini. Wa hadza huwal aslu. Dan inilah hukum asalnya. Asalnya fi'il madhi itu mabni di atas fathah. Paham ini? Hukum asalnya itu, dan itulah yang menjadi tanda mabni yang asli, yang asal. Yaitu apa? Dia dimabnikan di atas fathah. Sawa'un akana al-fathu zahiran, nanti hukum ini berlaku sama, baik nanti dia dimabnikan di atas fathah dengan fathah yang zahir, fathah yang terlihat. Antum bisa lihat fathahnya gitu. Paham? Nahu contohnya takallama al-khatibu. Ya, khatib itu telah berbicara. Antum lihat fi'il takallama. Di huruf yang terakhir dia dimabnikan di atas fathah dengan fathah yang zahir. Bisa dilihat fathahnya. Nampak orang yang membacanya itu atau orang yang melihatnya itu bisa melihat dengan jelas. Am muqaddaron, hukumnya juga sama, dia dimabnikan di atas fathah, baik dengan fathah yang muqaddar, fathah yang dikira-kirakan, ditakdirkan ada di situ. Kalau pada aslinya sebenarnya fathahnya nggak ada, nggak terlihat, nggak zahir. Paham? Secara asalnya fathahnya itu nggak zahir, tidak terlihat. Namun dia ditakdirkan di situ ada fathahnya. Contoh da'a al-muslimu rabbahu. Ada kalimat da'a. Di huruf alif ini tidak ada harokat fathah. Paham? Karena ta'adzur, alif itu tidak bisa menerima harokat. Paham? Alif itu tidak berharokat, makanya ilahnya dia itu adalah ta'adzur, yaitu uzur. Teruzurkan dari mendapatkan harokat, menerima harokat. Antum lihat kata da'a. Da'a ini tetap dianggap fi'il madi yang mabni di atas fathah. Tetap dianggap seperti itu. Paham? Tetap dihukumi fi'il yang mabni di atas fathah. Da'a al-muslimu rabbahu. Seorang muslim itu berdoa kepada Rabbnya. Ya, seorang muslim itu dia berdoa kepada Rabbnya. Fada'a fi'lu madin. Da'a di situ adalah fi'il madhi
mabniun ala fathin muqaddarin, dia dimabnikan di atas fathah yang ditakdirkan. Mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Alal alifi, di atas alif, mana amin zuhurihi at-ta'adzur, mencegah dari menampakkan fathah tersebut adalah at-ta'adzur, uzur. Karena alif tidak bisa menerima harokat, itu uzurnya. Makanya tidak ditampakkanlah fathah tadi. Tapi tetap dianggap di situ ada fathah. Karena asalnya tadi hukum asal fi'il madi itu mabni di atas fathah, itu hukum asal. Paham? Kecuali nanti bersambung dengan yang disebutkan Ibnu Hisham di matannya ya, seperti bersambung wawu jamaah atau bersambung dengan domir mutaharrik, domir rafa mutaharrik, baru keluar dari hukum asal. Tapi selama dia tidak bersambung dengan wawu jamaah atau tidak bersambung dengan domir marfu al mutaharrik, maka fi'il madi itu mabni di atas fathah. Baik fathah yang zahir, ini antum lihat seperti doroba, paham? Fathahnya terlihat, atau yang muqaddar, fathahnya tidak terlihat, ya, fathahnya tidak terlihat, tapi dianggap di situ ada fathah. Nah, di sini antum lihat fayubna al-fi'lu al-madhi al-fathi idza lam yattasil bihi syai'un kama mussila. Fi'il madi itu dimabnikan di atas fathah, itu dengan syarat, dengan ketentuan idza lam yattasil bihi syai'un, kalau fi'il madi tadi tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Mau bersambung, tidak bersambung dengan apapun, mau dengan wawul jamaah ataupun yang lainnya, enggak ada. Selama dia tidak bersambung dengan apapun, maka dia dimabnikan di atas fathah. Kama mussila, sebagaimana yang telah dicontohkan. Paham? Contoh yang antum lihat itu, ya, takallama al-khatibu mabni di atas fathah, atau da'a al-muslimu rabbahu, da'a mabni di atas fathah. Nah, itu sebagaimana yang telah dicontohkan. Semuanya hukum asalnya fi'il madi kalau tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maka dia itu mabni di atas fathah, walaupun harus dengan fathah yang muqaddar. Ya, walaupun harus dengan fathah yang muqaddar. Awit tasalat bihi ta'u ta'nisis sakinah, atau yang kedua, dia itu bersambung dengan ta'nis sakinah. Paham? Dia bersambung dengan ta'nis sakinah. Contoh, nasahat Fatimatu ukhta, Fatimah memberikan nasihat kepada saudarinya. Untuk melihat nasahat, ya, nasahat fi'il madi, tetap mabni di atas fathah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan ta'nis. Kalau bersambung dengan ta'nis boleh, dan fi'il madi tetap mabni di atas fathah. Paham ini? Nasahat Fatimatu ukhtaha, Fatimah memberikan nasihat kepada saudarinya, mabni di atas fathah. Atau ini nasoha, tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Itu yang kedua. Au ittasalat bi ta'u ta'nis sakinah au alifut tasniyah, atau dia bersambung dengan alif musanna. Kalau bersambung dengan alif musanna, maka dia tetap mabni di atas fathah. Seperti asyahidani qala al-haqqu, ya. Asyahidani, dua orang saksi, itu keduanya telah berucap dengan kebenaran, telah mengucapkan kebenaran. Untuk melihat qala, bersambung dengan alif tasniyah. Paham? Bersambung dengan alif tasniyah. Tapi fi'il madinya tetap mabni di atas fathah. Ya, fi'il madinya tetap dimabnikan di atas fathah. Jadi tiga keadaan.
tidak bersambung dengan sesuatu apapun, itu syarat yang paling utama. Yang kedua bersambung dengan ta ta'nis, yang ketiga bersambung dengan alif tasniyah. 3 keadaan ini semua menjadikan fi'il madi mabni di atas fathah. Selain daripada 3 ini, maka fi'il madi nanti keluar dari hukum asalnya. Karena hukum asalnya itu mabni di atas fathah. Paham? Makanya dia didahulukan dalam pembahasannya. As-saniyah, yang kedua, an yakuna mabniyan 'ala dhammi. Ini yang kedua. Yang pertama tadi kan mabni di atas fathah ya, fi'il madi mabni di atas fathah. Yang kedua, dia dimabnikan di atas dhamma. Fi'il madi mabni di atas dhamma. Wa dzalika idza ittasalat bihi wawul jama'ati. Yang demikian itu terjadi nanti apabila wawul jamaah bersambung dengan fi'il madhi. Kalau ada fi'il madhi bersambung dengan wawul jamaah, maka fi'il madhi tadi mabniun 'ala dhammi. Ya, dimabnikan di atas dhamma. Berarti kan sudah keluar dari 3 hukum ini. Kalau hukum yang pertama tadi kan tidak boleh bersambung dengan apapun, sesuatu apapun. Paham? Kalau sudah bersambung dengan wawul jamaah, ya berarti keluar dari hukum tadi, sudah berarti tidak mabni di atas fathah. Karena bersambungnya dengan wawul jamaah, dia dimabnikan di atas dhamma. Contoh, al-mujahiduna hadaru. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu hadaru. Mereka itu telah hadir. Syahidnya adalah hadaru. Fi'il madi bersambung dengan wawul jamaah. Antum lihat taklik nomor 1. Amma nahwu ghazaw banau fadhammu muqaddarun. Adapun contoh ghazaw banau, maka dia dimabnikan di atas dhamma yang ditakdirkan. Paham? Jangan antum bilang dia itu mabni di atas fathah ya, karena bersambung dengan wawul jamaah. Enggak, dia enggak dimabnikan di atas fathah ya. Paham ini? Fi'il yang mu'tal akhir ini ghazaw, antum lihat dari fi'il ghaza yagzu menjadi nanti ghazaw. Dia bersambung dengan wawul jamaah. Paham? Atau banau. Banau bersambung juga dengan wawul jamaah. Antum lihat dari contoh ini tetap dianggap mabni di atas dhamma. Cuman dhamma muqaddar, bukan mabni di atas fathah. Jangan bilang, oh tapi ini ada huruf fathahnya, ini wawul jamaahnya, dia mabni di atas fathah. Enggak, dia mabni di atas dhamma, tapi dhamma yang ditakdirkan. Fadhammu muqaddarun, maka dia ini mabni di atas dhamma yang ditakdirkan. Wal aslu ghazawu banayu, aslinya itu ghazawu banayu, mabni di atas dhamma kan? Ya, ghazawu mabni di atas dhamma, banayu mabni di atas dhamma. Fastasqalatid dhammatu alal wawi wal ya'i. Kemudian harokat dhamma ini menjadi berat ketika harus diletakkan di atas wawu atau di atas huruf ya. Jadi orang Arab itu merasa berat kalau nanti mengucapkan ghazawu banayu. Itu perkaranya menjadi berat. Ya, tidak bisa mereka mengucapkan kalimat tersebut. Istasqalat. Ya, perkaranya itu menjadi berat. Fahudhifat, maka kemudian dhamma tadi pun dibuang karena berat ya untuk pengucapan. Akhirnya dhamma tadi dibuang. Nah, ketika dhamma dibuang kan faltaqa sakinani, maka bertemulah 2 sukun. Jadi ini lihat,
gozawu. Ini kan aslinya gini, ya, gozawu banayu. Meletakkan posisi seperti ini, meletakkan harokat dhamma di atas waw atau di atas ya, itu berat. Untuk lisan orang Arab itu perkaranya berat. Karena berat, maka mereka buanglah harokat dhamma. Paham? Berarti waw yang pertama tidak memakai harokat lagi. Waw yang kedua juga tidak memakai harokat. Artinya sama-sama dua sukun nih. Faltaqo sakinani. Maka kalau begini kejadiannya, maka berarti menuntut untuk bertemunya dua sukun. Fahudhifatil wawu wal ya'u. Maka kemudian karena bertemu dua sukun, waw dan ya akhirnya pun dibuang. Paham? Waw dan ya kemudian dibuang. Wa baqiya ma qabla wawil jama'ati maftuhan ala halihi. Karena ini dibuang, lihat, maka tersisalah, tinggallah apa-apa yang terletak sebelum wawul jamaah di atas fathah, dalam keadaan di fathah. Jadi ini tetap, karena wawunya sudah dibuang, maka ini tetap di keadaan aslinya, di keadaannya, dalam keadaan di fathah. Ketika sudah seperti itu menjadilah gozau banau. Itu. Paham? Nah, jadi kata gozau sama banau, da'au atau yang semisalnya itu mabni, tetap mabni di atas dhammah, cuman dhammahnya muqaddar. Paham? Karena aslinya adalah gozau banayu. Aslinya seperti itu. Tapi karena berat harokat dhammah diletakkan di atas wawu atau diletakkan di atas ya, maka mereka membuangnya. Ketika dibuang, berarti kan menuntut bertemu dua sukun, karena sama-sama nggak berharokat tuh. Waw yang pertama tidak ada harokatnya, waw yang kedua tidak ada juga harokatnya. Maka berarti keduanya dalam keadaan sukun. Nah, berarti terjebak di kaidah yang lain, yaitu apa? Tidak boleh bertemu dua sukun dalam satu kalimat. Ya, bersambung langsung. Dua harokat sukun, dua sukun bersambung langsung itu tidak boleh dalam satu kalimat. Maka kalau begitu, yang harus dibuang yang pertama. Maka dibuanglah wawunya dan dibuanglah ya-nya. Wa baqiya ma qabla wawil jama'ati maftuhan. Tersisalah, tinggallah yang terletak sebelum huruf wawul jamaah ini dalam keadaan tetap di fathah. Makanya dia dibaca gozau atau banau. Paham nggak? Abu Isa? Itu keadaannya, ya. Jadi yang kedua dari fi'il madi adalah mabni di atas dhammah. Fi'il madi dimabnikan di atas dhammah. Iya. Taib ya, as-salisa yang ketiga dari pembagian mabninya fi'il madhi, an yakuna mabniyan ala sukun. Dia itu dimabnikan di atas sukun. Wa dzalika idza ittasala bihi dhamirur raf'i al mutaharriku. Itu na'at ke dhamir. Dan yang demikian itu terjadi nanti dia dimabnikan di atas sukun apabila dia itu bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Domir rofa bukan domir nasab ya, domir rofa. Paham ini? Yang posisinya nanti jadi kedudukannya sebagai fa'il. Nah, tapi yang harus berharokat. Kalau ada domir rofa dia nggak berharokat, dia sukun misalkan nggak masuk. Seperti dorobu. Wawul jamaah di situ kan domir rofa, tapi kan dia tidak berharokat, maka nggak masuk. Domir rofa tapi berharokat. Tu, ta, ti, tuma, na, itu kan domir rofa semuanya, tapi yang berharokat. Kata fa'il, contohnya seperti tak fa'il. Contohnya adalah katabtu al hadisah. Saya telah menulis hadis.
Nah, antum lihat situ kata betu. Di situ domir rofa berharokat dhammah. Maka kalau bersambung fi'il madhi dengan domir rofa yang berharokat dhammah, dia dimabnikan di atas sukun. Auna allati hiya fa'il, atau bersambung dengan na yang dia itu kedudukannya sebagai fa'il. Kenapa dikatakan na yang kedudukannya sebagai fa'il? Karena ada na yang kedudukannya nanti sebagai maf'ul. Ya kan? Akramana, dia seorang laki-laki telah memuliakan kami. Akramana. Nah juga di situ, tapi bukan sebagai fa'il. Paham nggak Bu Isa maksudnya? Auna, atau dia bersambung dengan na allati hiya fa'il, yang mana na di situ itu kedudukannya sebagai fa'il. Dhamir rafa juga ini. Ya, tapi beliau pertegas na yang fa'il, bukan na yang maf'ul bi, bukan dhamir nasabnya. Contoh istama'na al-muhadarata. Ya. Kami itu telah menyimak muhadarah. Kami telah menyimak muhadarah. Atau au nunil inas ya, karena kata il-fa'il. Atau dia bersambung dengan nunul inas. Paham? Seperti al-banatu jalasna fil manzil, anak-anak perempuan mereka tinggal atau mereka itu menetap di dalam rumah. Itu semuanya lihat keadaan yang menjadikan apa tadi? Fi'il madhi dimabnikan di atas sukun. Bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat seperti tak fa'il, atau na yang dia kedudukannya sebagai fa'il, atau bersambung dengan nunul inas. Ya. Itu disebut dengan nun niswah. Wa qauluhu, dan perkataan musannif ad-dhamiri al-marfu'i al-mutaharrik. Ini matanya ada. Oh iya. Awid dhamiri al-marfu'i al-mutaharrik. Wa qauluhu, dan perkataannya Ibnu Hisham berarti ya dalam matannya ad-dhamiri al-marfu'i al-mutaharrik. Dhamir rafa yang berharokat. Yukhriju dhamiran nasbi. Perkataan tersebut itu mengeluarkan dhamir nasab. Jelas? Mengeluarkan dari contohnya itu dhamir nasab walaupun berharokat. Tapi kalau dia dhamir nasab bukan dhamir rafa, tidak masuk. Contohnya apa? Mislul kafi fi nahwi akramaka. Contoh kaf pada kalimat akramaka. Dia seorang laki-laki telah memuliakan engkau. Akrama atau bisa dibaca ukrimuka misalkan ya. Aku memuliakan kamu. Paham? Ukrimuka, aku memuliakanmu. Di situ ada kaf. Paham? Sudah pasti akramaka karena fi'il madhi yang kita ceritanya. Iya. Ana lari. Sudah pasti dibaca akramaka karena dia ini fi'il madhi, enggak mungkin kita bawa ke anu ya. Akramaka, dia seorang laki-laki telah memuliakan engkau. Paham ini? Nah, akramaka antum lihat, di situ fi'il madhi bersambung juga dengan dhamir mutaharrik. Berharokat dia kan? Tapi permasalahannya dhamir mutaharrik di situ adalah dhamir nasab, bukan dhamir marfu, bukan dhamir rafa. Jadi syaratnya tadi yang dikatakan oleh Ibnu Hisham dhamir marfu al-mutaharrik keluar dari kalimat itu adalah dhamir mansub al-mutaharrik, dhamir nasab yang kedudukannya sebagai maf'ul. Atau contoh yang lain, wana fi misli Muhammadun akramana. Contoh na ya. Nah ini maksudnya dhamir nasab. Paham? Seperti Muhammadun akramana, Muhammad telah memuliakan kami. Fal fi'lu ma'ahuma, maka fi'il madhi pada dua contoh di atas ini, maksudnya ketika bersambung dengan kaf atau bersambung dengan na, mabniun alal fathi, tetap mabni di atas fathah. Walaupun bersambung dengan dhamir mutaharrik, tapi mutaharriknya di situ bukan yang rafa, tapi yang nasab.
Paham? Pokoknya selama fi'il madi bersambung dengan dhamir mutaharrik yang nasab, dia tetap mabni di atas fathah. Paham ini? Tetap dimabnikan di atas fathah. Kemudian wa yukhriju wawal jama'ati. Kalimat ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik mengeluarkan juga wawul jama'ah. Walaupun wawul jama'ah itu adalah dhamir rafa ya. Tapi permasalahannya apa? Li'annaha dhamiru raf'in sakinin atau sakinun, dikarenakan dia adalah dhamir rafa yang berharokat sukun, bukan berharokat. Dikarenakan dia dhamir rafa yang sukun, bukan yang berharokat. Fala yubna al-madi ma'aha ala sukun. Fi'il madi tidak dimabnikan bersama dia di atas sukun. Bal ala dhammi, bahkan fi'il madi tadi dimabnikan di atas dhamma. Padahal dhamir mutaharrik juga tuh. Paham ya? Wawul jamaah itu termasuk dhamir mutaharrik. Afwan. Termasuk dhamir rafa. Wawul jamaah itu termasuk dhamir rafa. Tapi permasalahannya dia tidak berharokat, dia sukun. Maka keluar juga dari hukum tadi, dari dhamir rafa tadi yang mutaharrik. Kalau ada dhamir rafa tapi tidak mutaharrik, tidak berharokat, dia keluar. Nah, seperti wawul jamaah ini. Wawul jamaah ini adalah dhamir rafa, tapi permasalahannya dia itu sukun, tidak berharokat. Maka keluar dari hukum asal ini tadi. Fala yubna al-madi ma'aha ala sukun. Fi'il madi tidak dimabnikan bersama wawul jamaah tadi di atas sukun. Tapi apa? Bal ala dhammi, bahkan fi'il madi tadi dimabnikan di atas dhamma kama madha, sebagaimana yang telah berlalu. Yang telah berlalu yang tadi yang nomor 2, ayyakuna mabniyan ala dhammi. Kemudian wa yukhriju alif al-isnain. Kemudian dari kalimat ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik keluar darinya aliful isnain. Aliful isnain termasuk dhamir rafa juga ya. Tapi permasalahannya dia sukun. Fa innaha dhamiru raf'in sakinun, karena dia itu adalah dhamir rafa yang sukun. Karena dia dhamir rafa yang sukun, maka dia keluar dari kalimat ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik. Wal madi ma'aha mabniun 'alal fathi kama taqaddama. Adapun fi'il madi ketika bersama dengan aliful isnain, dia itu mabni di atas fathah sebagaimana yang telah berlalu. Mudah ini kan? Abu Isa paham antum? Ya, ini masih mudah dipahami. Jadi di matannya tadi Ibnu Hisham menyebutkan ad-dhamir al-marfu al-mutaharrik, dhamir rafa yang berharokat. Keluar dari hukum ini dhamir nasab. Pokoknya kalau dhamir nasab nggak masuk. Paham? Walaupun dia berharokat ya, tapi permasalahan dia dhamir nasab. Atau keluar dari hukum ini dhamir rafa yang dia sukun, seperti wawul jamaah sama alif husnain. Walaupun dia dhamir rafa, tapi karena dia sukun, maka tidak masuk dalam pembahasan yang ketiga. Paham? Tidak masuk untuk pembahasan, tidak masuk dalam pembahasan yang kita sebutkan ini. Baik. Ana baca matanya, makhtulifa fi fi'liyatihi. Fi'il yang masih diperselisihkan tentang statusnya. Itu bahasa mudahnya. Ya, apa-apa yang masih diperselisihkan tentang kefi'ilannya. Maksudnya dia tuh diperselisihkan apakah dia itu fi'il ataukah bukan fi'il. Wa qauluhu wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa fil asahi. Kata Ibnu Hisham, wa minhu, dan termasuk diantara fi'il madhi itu adalah ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Berarti itu ada isyarah di sana, ada perselisihan di antara para ulama apakah dia fi'il madhi ataukah tidak. Tapi yang roji dia adalah fi'il madhi. Ya, kita lanjutkan di malam Jumat insyaallah. Naktafi lahuna, subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu